Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan bahas ya guys soal permualafan lagi. Jadi orang ini dia katanya mualaf, tapi memang jarang-jarang banget orang mualaf kayak dia nih. Karena dia adalah orang Wamena, orang Papua, yang mana jelas jarang banget dari mereka yang mualaf. Tapi cara memualafkan dan juga cara berpikir Bapak ini yang harus kita kritisi. Dan kita harus berhati-hati jangan sampai banyak orang terjebak seperti dia. Dan saya rasa kasihan banget. Hanya demi hal-hal duniawi kemudian dia tinggalkan iman kepada Kristus. Oke, kita langsung aja dengar videonya dan kita akan bahas dia secara tuntas dan gamblang guys. Mari kita nonton videonya. Beliau seorang mu'alaf, nama asli Al-Fayagi. Setelah masuk Islam Kiai Haji Saiful Islam. Beliau lahir Papua tanggal 4 April tahun 1979, kebangsaan Indonesia. Pekerjaan beliau adalah seorang pengajar, ustadz, ketua MOI Provinsi Papua, Rais PWNU Provinsi Papua, pengasuh pesantren Al-Fayagi. Dulu ini saya benci sekali dengan Islam, tidak suka dengan Islam karena orang tua guleneka pendeta. Oh ini pendeta bu, kiainya orang Kristen. Ibu saya juga penyebar Injil, keluarga semuanya. Dan secara akal tak mungkin masuk Islam. Sangat daerah yang sangat tidak mungkin Islam bisa berkembang dari Wamena. Bulan ini ketemu ceritanya ketemu sama orang Probolinggo Elakodisa, namanya Haji Baharudin. Saya bertanya, mengadu kepada Pak Haji Baharudin, Pak Haji, saya ini ingin sekolah ke Jawa. Di sini gurunya kadang ada, kadang tidak ada. Fasilitasnya kurang lengkap. Saya ingin sekolah lagi. Bagaimana caranya? Pak Haji Baharudin tuh keling-keling begini. Bisa kamu sekolah ke Jawa. Cuman harus masuk Islam. Oh nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Ini masalah agama. Ini masalah akidah. Tak bisa Pak Haji. Apa ada syarat yang lain? Oh sombong, gak ada katanya. Gak ada syarat yang lain. Ya, kita lihat ya di sini bagaimana dia mengatakan bahwa ketika dia mau masuk, dia mau sekolah di Jawa, kemudian dikasih syarat sama Pak Haji ini. Syaratnya apa? Yaitu harus masuk Islam. Nah, ini syarat model bagaimana nih? Orang kalau mau menolong itu kan harusnya dengan tulus ya. Saya memberi kamu makan, ya udah kamu agama apapun silakan kamu makan itu. Aku akan bantu kamu sekolah, ya terserah kamu agama apapun silakan sekolah. Tapi ini enggak. Dikasih persyaratan yang jelas itu persyaratan tidak boleh dilakukan. Karena apa? Jika kamu mau sekolah, kamu harus masuk Islam. Nah, jelas-jelas ini melanggar undang-undang, guys. Kalau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia, jelas ini melanggar. Ini sangat-sangat melanggar hak asasi manusia, terutama dalam beragama. Mari kita akan lihat saja dan kita akan bahas dalam bagian ini. Ya, ini undang-undangnya ya. Di sini dalam pasal 1 ini undang-undang yang saya bilang tadi, yaitu Presiden Republik Indonesia, ini jelas ini sah ya undang-undangnya. Ya dikatakan di pasal pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Oke. Sekarang perhatikan di ayat yang ketiga. Diskriminasi adalah setiap pembatasan
pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar nih. Kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Jadi hak agama ini jelas tidak bisa diganggu gugat. Tidak boleh. Karena memang harus dilindungi. Jadi kalau seseorang ya memaksa untuk dia contohnya dipaksakan untuk pindah agama, pindah keyakinan, baru dikasih namanya pendidikan iming-iming dan lain-lain, ya itu jelas melanggar hukum hak asasi ini. Kecuali tidak ditawarkan sesuatu untuk dia pindah ya oke gitu. Tawarkan pendidikan, tawarkan nanti saya kasih makan dan lain-lain. Tapi lucu ya, seringkali dibilang orang Kristen cara kristenisasi dengan Indomie. Ternyata mereka sendiri pelakunya, guys. Kita langsung lihat dalam aturan yang lainnya. Ini juga melanggar ya Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ya. Kalau kita lihat sini ya. Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ya, berdasarkan resolusi 2020A pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada 23 Maret 76, 3 bulan setelah penyerahan instrumen, dan selanjutnya perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi nih hak sipil politik individu termasuk hak untuk hidup dan kebebasan beragama. Nah, saya mau garis bawahi tentang kebebasan beragama nih. Kebebasan beragama. Nah, kebebasan beragama ini berarti setiap orang itu ya berhak untuk memeluk agamanya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menyekolahkan anak ini ya silakan, tapi nggak boleh seharusnya dibilang kamu harus masuk agama Islam. Tapi yang menarik lagi, anak ini yang mungkin masih anak-anak, polos-polos, nggak tahu apa-apa ya. Jadi dia berpikir bahwa itu adalah kecerdasan seorang kiai yang membuat dia, padahal menurut saya penipuan. Nah, penipuan apa? Mari kita langsung dengar videonya. Kamu harus masuk Islam. Kalau kamu ingin sekolah ke Jawa, syaratnya kamu masuk Islam. Saya tanya lagi, kenapa harus Islam? Iya, kalau di Probolinggo, di Jawa itu tidak ada, di kampung saya itu nggak ada orang Kristen, semua Islam. Jadi Pak Haji ini cerdas juga Bapak Ibu. Di rumah di kampungnya nggak ada orang Islam, tapi di sekitarnya banyak Kristennya. Jadi mau balik ini harus umat Islam ini harus cerdas. Ya ini tadi yang saya bilang ya, katanya jadi mau balik itu harus cerdas. Jadi menurut Bapak ini orang yang membawa dia ke Islam itu cerdas. Padahal itu kan penipuan. Kenapa saya bilang penipuan? Karena begini guys. Gini. Dia mengatakan bahwa di kampungnya nggak ada orang Kristen. Tapi ternyata banyak juga di sekitarnya dia. Dan itu dikatakan cerdas. Waduh. Ini namanya penipuan. Ya harusnya dia bilang di Probolinggo itu ada orang Kristen, cuman mayoritas Islamnya, itu baru benar. Kenapa dibilang tidak ada sama sekali? Supaya anak ini kemudian dia ketika ke Jawa dia tidak Kristen sendiri gitu loh. Nah, jadi dia juga masuk Islam. Nah, penipuan semacam inilah yang sering dilakukan oleh mualaf-mualaf yang ada. Mereka selalu menyampaikan berita-berita bohong tentang Alkitab sehingga mereka yang dengan tulus mau belajar Kristen itu ketipu. Dipikir Yesus tuh bukan Tuhan dalam Alkitab, padahal di Alkitab itu jelas-jelas Yesus itu adalah Tuhan. Jadi hal-hal semacam ini yang sebenarnya membuat mereka sebenarnya
mencoba untuk membuat orang Kristen yang masih polos-polos itu kemudian pindah juga. Dan cara ini dalam Kristen minta maaf, jangan pernah dilakukan. Oke? Jangan kamu menipu seseorang supaya orang itu masuk ke agama Kristen. Tidak. Itu tidak diizinkan. Nah, yang menarik lagi ya, katanya dia tidak bisa bersahadat. Kemudian dia bisa bersahadat ketika diludahin mulutnya. Ngeri banget nih. Ngeri nih ngeri, jorok banget. Oke, kita akan dengar ya. Ya Islam berkembang terus. Besoknya saya menghadap, Pak, saya mau masuk Islam. Langsung. Benar kan? Nangis, peluk saya. Betul kamu mau masuk Islam? Nah, betul kamu mau masuk Islam? Betul ayah, betul Pak Haji. Dari hati nurani saya mau masuk Islam, memeluk Islam, ingin sekolah kerja. Kiai Fawaid bilang kamu harus baca syahadat karena kamu mau masuk Islam. Orang masuk Islam harus baca 2 kalimat karena itu keimanan kita. Baca syahadat tidak bisa-bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Ayo ikut. Sampai tidak bisa. Akhirnya Kiai ini bingung. Terus Kiai bilang, coba buka mulut kamu. Oh Kiai, saya mau diapain Kiai? Langsung mulut saya itu diludahi. Coba sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai detik fase. Kalau orang soleh, ludahnya jadi doa. Aduh, ludahnya katanya jadi doa, guys. Aduh, jorok banget kan. Itu bagaimana cara kasih ludah di mulut orang itu? Dia menganggapnya diludahin atau dicium. Jorok. Aku denger aja kayak mau muntah, guys. Aduh, ini teori dari mana lagi? Diludahin kemudian dia bisa fasih dalam berbicara dan ludah itu doa katanya. Aduh, kasihan. Ya, seperti itulah kira-kira ya yang terjadi dan memang cara islamisasi itu yang terjadi di daerah-daerah terpencil semacam itu ya memang ditawarkan pendidikan karena memang di daerah seperti itu pendidikan kurang ya. Kemudian setelah ditawarkan pendidikan, kemudian mereka masuk agama Islam. Jadi sebenarnya di pedalaman tuh banyak loh, misi-misi Kristen di dalam itu banyak. Pendidikan juga yang khusus menjangkau mereka dalam pelayanan misi di pedalaman, guru-guru yang mengabdikan diri di pedalaman tuh banyak banget. Jadi sebaiknya bagi orang-orang yang ada di pedalaman ya sekolahkan di tempat seperti itu aja. Jangan sampai ketipu nanti diludahin lagi sama sesama laki-laki lagi. Wadah bahaya sekali. Geli. Oke, terima kasih itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.